Mau pahala? Subscribe ya. Lagi. Saya masih ingat nih waktu SMP mainannya ini nih, Game Watch. Ya, padahal mainannya sangat sederhana, ya sangat sederhana. Ya, tapi itu tadi namanya juga anak-anak ya, masih remaja juga mungkin ya main ya biasa lupa waktu, maka diingatkan lagi. Oh iya iya iya. Ya, gitu. Kan gitu. Sebetulnya gitu-gitu aja ya, cuman memang medianya yang berbeda. Ya. Baik ya, zaman dulu juga kalau kita ekskul ngetik itu kok keren banget ya. Kamu ekskulnya apa? Ngetik sih, itu keren banget. Sekarang mana ada pakai ketikan gini, kita udah lebih sophisticated lagi, sudah lebih canggih lagi ya. Nah inilah perkembangan dan cepat sekali nih. Ya, mungkin Bapak Ibu yang sama kayak saya generasi X ini melihat ya saksi sejarah perkembangan teknologi ini. Makanya saya senang sekali kalau disuruh bicara tentang era digital. Saya suka sekali bikin sebuah nostalgia supaya apa? Supaya kita cukup bijak mensiasati ini semua gitu ya, bahwa oke, ini memang perbedaan, ada perubahan-perubahan, tapi ada juga yang sama, ada benang merahnya juga yang sama, bahwa orang tua sama anak karena worried, karena khawatir nanti terjadi apa-apa sama anak, makanya orang tua lah ya belum apa-apa marah, belum dikit-dikit marah ya. Nah, ini sebetulnya yang terjadi ya. Baik, nah inilah perkembangan-perkembangan. Saya cuma mau kasih lihat lagi begitu cepatnya perkembangan ya. Baik, dan revolusi digital ini ya sejak 1980-an dengan perubahan teknologi mekanik dan analog ke teknologi digital. Nah, kalau kita mau bilang era digital ini maksudnya ini nih. Ya, bayangin. Ya, cepet banget ini. Ya. Dan perkembangan teknologi ini menjadi masif. Masif itu menjadi sangat menyeluruh setelah penemuan personal komputer, PC, ya. Yaitu sistem yang dirancang dan diorganisasi secara otomatis untuk menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output di bawah kendali instruksi elektronik yang tersimpan di memori yang dapat memanipulasi data dengan cepat dan tepat. Nah, ini ini mulai nih. Ya, inilah era digital ya, tahun 80-an ini sudah mulai merebak terus ya, karena 80-an itu ditandai ya lahirnya generasi-generasi yang tadi disebut generasi Y ya. Nah, ini ya udah mulai perkembangannya seperti ini. Ya. Dan teknologi digital yang semakin canggih menyebabkan terjadinya perubahan besar dunia. Ya, dia semakin cepat informasi ya dan sebagainya. Ya. Sehingga ya ada orang sering bilang kita nih era digital ini kayaknya kata orang-orang ya ada yang belum siap, ada yang siap katanya gitu. Ya. Tapi sebetulnya masalahnya bukan belum siap atau siap, memang ini sesuatu yang opsional ya, atau mau milih di rumahnya pakai digital atau enggak. Ada yang menganggapnya begitu, kita nih pilihan nih era digital. Ternyata bukan. Ya. Era digital ini sebetulnya ya harus yang kita pelajari ya adalah konsekuensinya di era digital ini. Kita juga kalau melarang anak-anak sama sekali nggak kenal digital nanti kasihan juga dia. Ya. Jadi kita harus coba apa sih konsekuensinya dari era digital ini. Itulah nanti mulai dari situ ya kita udah lihat sejarah ya, karena setiap kita mau bicara sesuatu kita harus lihat juga dulu sejarahnya. Tadi kita sudah mulai belajar sejarah pelan-pelannya gitu ya. Sekarang sampai ya udah sekarang di kita lahir atau kita hidup di era digital. Ya sudah kita pelajari konsekuensinya apa ya. Sehingga ya kita mencoba untuk menguasai dan mengendalikan teknologi dengan baik dan benar agar memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Sebetulnya begitu, ya. Jadi harus kita kendalikan memang, ya. Nah, sehingga tetap semua era selalu ada dampak positif, ada dampak negatif. Setiap era, ya. Termasuk tadi zaman batu ya. Zaman batu kan dampak positifnya orang-orang bisa menulis, membaca. Dampak negatifnya itu kalau lagi marah bisa lempar batunya itu, ya. Itu yang baru yang sangat sederhana ya. Dan sekarang kalau era digital dampak negatif dan positifnya ini cukup banyak, nanti kita lihat satu persatu ya. Sekarang lihat dampak positifnya, mungkin teman-teman ayah bunda sudah rasakan ini, tapi kita refresh saja hari ini ya. Satu, lebih cepat dan lebih mudah mengakses informasi yang dibutuhkan. Ya. Kemudian mempermudah proses dalam pekerjaan, jelas banget. Apalagi lagi pandemi kayak gini, Masya Allah. Ini kalau nggak ada teknologi informasi, katakanlah ya Zoom gini, kita kapan bisa ketemunya ya, Masya Allah. Ya, jadi mempermudah proses dalam pekerjaan. Ya. Muncul media berbasis digital sebagai sumber pengetahuan dan informasi.
Makanya nggak ada lagi kita terlalu banyak lihat orang jualan koran karena sudah mulai ada ya koran digital, majalah juga begitu ya, ada majalah digital. Buku-bukunya sudah mulai semua digital. Toko buku itu apalagi kalau pandemi gini, saya minggu lalu pernah ke Gramedia kok sepi banget ya. Ini sepi selain karena pandemi, juga sepi karena semuanya sudah berbasis di digital. Tinggal kita aksi. Yang terbiasa dengan buku, dengan majalah, koran itu nggak serak kalau baca pakai digital, pasti cari buku itu, ya. Karena memang ada memori remajanya itu buku, ya. Memori anak dan remajanya adalah zaman buku pada saat itu. Ya. Kemudian meningkatnya SDM melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi, jelas ya. Kita bisa belajar loh dari teknologi, belajar sendiri, belajar mandiri. Mau bikin apapun caranya tinggal ketik aja, cari ya. Akhirnya sumber daya manusia meningkat ya. Kemudian muncul berbagai sumber belajar online ini tadi, termasuk juga sekarang belajar sekolah pun semuanya online ya. Kemudian munculnya e-bisnis seperti toko online menyediakan berbagai barang kebutuhan dan mudah mendapatkannya. Ya, ini sebetulnya dampak positif yang diutarakan di seminar nasional 2017 oleh UI ya. Dan sebetulnya sekarang udah mulai tambah lagi tuh dampak positifnya ya. Ini banyak sekali, tapi ya saya pribadi mengakui dampak positif ini yang adanya pada era digital. Ya. Dan tentu setiap era tentu ada dampak negatifnya juga. Mari kita lihat juga dampak negatifnya. Satu, ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual karena akses data yang mudah dan menyebabkan plagiatis akan melakukan kecurangan. Ya, ini banyak banget orang ngambil terus ya tidak dicantumkan sumbernya gitu ya. Nah ini makanya saya mencoba kalau membuat sesuatu pasti kalau itu memang kita ambil ya tulis sumbernya dari mana gitu. Tapi kalau itu memang analisa kita sendiri ya sudah nggak ditulis sumbernya kan gitu. Ya. Kemudian apalagi ancaman terjadinya pikiran pintas di mana anak-anak terbiasa berpikir pendek dan hanya mau membaca yang ringkas. Ya ini juga ya karena gampang sekali sekarang kita mau cari topik tema apa tinggal searching aja ya. Tapi memang itu masih global, belum lagi detail. Kalau buku karena dia berlembar-lembar kita bisa membacanya secara detail gitu ya. Walaupun sebetulnya ada juga buku digital ya, tapi anak-anak kan cari yang ringkas saja. Kemudian ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana. Nah ini juga nih ya. Di situ mungkin kita mau cari juga bagaimana cara membongkar berangkas. Itu ada mungkin, tapi itu dilakukan untuk tindak pidana ya. Kemudian ya tidak mengefektifkan teknologi informasi sebagai media atau sarana belajar, misalnya ya sudah mendownload e-book tapi masih di print. Sebetulnya kan e-book, e-magazine itu diharapkan supaya kita nggak lagi membuang-buang kertas, ya kan kita berharap paperless gitu kan. Nah, tapi saya juga paham tadi karena saya bilang juga bahwa generasi yang X kayak yang generasi saya ini itu rasanya kalau baca e-book itu kurang marem ya, kurang mantep, makanya kita print lagi, ya. Padahal sebetulnya itu menurut era digital itu sudah masuk dampak negatif kalau kita ya mendownload kemudian kita mencetaknya lagi karena juga akhirnya membuang kertas. Tapi ya begitulah ya. Mudah-mudahan yang generasi berikutnya sudah bisa membaca secara digital ya, e-book dan sebagainya. Kalau saya rasanya ya itu tadi selain memori kertas ada di benak saya juga mungkin mata ya karena sudah mulai plus sehingga aduh ini kecil banget sih nggak bisa kebaca. Kata anak-anak dibesarin Bu, oh bisa dibesarin ya tapi nggak bisa kelihatan semua nak. Ya emang gitu Bu, itu kata anak-anak. Ya baik dan ada juga ancaman di era digital yang sekarang itu pencurian identitas jadi hati-hati ya. Juga bocornya informasi pribadi, apalagi tanpa sadar mungkin kita masukkan di media sosial setiap langkah, ya setiap hari kita informasikan di media sosial apa kegiatan kita, ya akhirnya ya informasi pribadi bocor yang sampai sekecil-kecilnya ya. Tapi kalau informasi pribadi, anaknya berapa, namanya siapa, itu hampir semuanya itu bocor informasinya ya. Tapi ada juga yang sangat detail ya, sampai rumahnya, di dalam rumahnya ada apa, nah itu kalau menurut saya itu nggak perlu ya. Kemudian lagi apa penipuan perbankan ini juga sering terjadi ya macam-macam ini. Kemudian apalagi ini pelanggaran keamanan website ini juga terjadi ya termasuk
saya ya banyak sekali video-video saya diambil oleh beberapa orang kemudian dipotong-potong, itu termasuk pelanggaran keamanan website juga itu. Ya, mudah-mudahan dipotongnya tepat gitu ya. Yang suka saya ini sedih kalau dipotong-potong terus kasih judulnya yang bombastis gitu ya, hanya karena untuk supaya dapat viewers gitu. Sebetulnya pada prinsipnya saya memperbolehkan saja siapa yang mau ambil video saya, tapi tolong potongnya yang bijaksana dan kemudian juga harus disumberkan di kapan disampaikannya itu, apalagi sekarang kalau kita nggak, ya misalnya ada video Dr. Aisyah keluar 2 hari yang lalu terus dengan rame-rame orang, padahal itu dilakukannya 3 tahun yang lalu, tidak dicantumkan juga, nanti disangka kok pandemi sudah kumpul ya. Nah itu juga yang harus bijaksana ya orang-orang yang ingin memotong-motong ini gitu ya. Dan satu lagi troll internet ya, ini deh komentar-komentar netizen yang ngomongnya negatif, yang memfitnah dan sebagainya. Ini ancaman di era digital ya. Makanya kita harus bersikap terhadap troll internet ini. Ya nggak usah dibaca semua gitu kan. Artinya, dan kalau misalnya mengganggu komentar-komentarnya ya yang jahat sekali, kan banyak sekali tuh komentar-komentar jahat terhadap orang-orang ya, terhadap konten dan sebagainya. Padahal sebetulnya niatnya untuk kita mengeluarkan konten itu hanya sekedar untuk sharing pengetahuan. Tapi itu tadi, ini nggak bisa ditahan ini, karena ini ancaman era digital ini mendunia ini. Ya, makanya kita saja mencoba untuk bersikap, dan kita ajarkan anak-anak, kalau kamu dikomentarin temenmu, ya sudah kamu istighfar ya, kamu banyak istighfar nak. Kenapa? Karena memang ya ini ancaman era digital ya seluruh dunia. Itulah harus hati-hati. Ini juga yang harus kita sampaikan pada anak-anak. Bahkan anak-anak sebetulnya lebih paham tentang ini nih, ancaman era digital ya. Baik. Jadi milenial ini generasi yang lahir dan tumbuh di lingkungan serba digital. Kemudian milenial tidak bisa lepas dari perangkat mobile mereka. Ini juga ciri khasnya. Sebagaimana waktu zaman batu dulu, itu anak-anak bawa batu terus. Sebagaimana zaman buku dulu, anak-anak bawa buku terus kemana-mana, ke meja makan bawa buku, ke ruang tamu bawa buku, ya, ke tempat tidur bawa buku. Sekarang juga begitu, ya. Nah, namun ada ciri positifnya, itu milenial tumbuh dalam budaya berbagi. Dia senangnya share, ada informasi share. Hanya kadang-kadang itu belum apa-apa, belum lagi apalagi kalau ada berita-berita negatif, belum lagi dicari, ya, diklarifikasi dan sebagainya, dikonfirmasi sudah langsung di-share ya. Ini budaya milenial nih begini nih, senang share. Bahkan mau makan aja, belum apa-apa, belum dimakan, di-share dulu. Dan hari ini saya makan ini, itu banyak banget yang seperti itu ya. Kalau saya karena tidak terbiasa begitu, dan saya berpikir juga ya buat apa sih nge-share mau makan apa gitu. Ya nggak usah lah. Kalau saya ya, karena saya memang bukan generasi yang besarnya di digital ya. Baik, dan tentu sekarang harus gimana ya, pokoknya wanita dan pria di era milenial hendaknya pandai menggunakan teknologi untuk mencari ilmu dan meningkatkan keterampilan. Ya. Udah, ini diakui kok tadi dampak positifnya, bahwa ini betul-betul meningkatkan keterampilan, meningkatkan pengetahuan, dan meningkatkan SDM. Ya. Nah, sekarang media sosial, definisinya apa sih media sosial? Ya. Media yang berupa situs-situs yang melibatkan teknologi berbasis internet. Ya. Kemudian medsos mendorong dan memungkinkan penggunaannya untuk berbagi informasi dengan keluarga, teman, dan orang lain yang memiliki ketertarikan. Ya, tentu ada informasi pribadi, ada foto, ada video, dan ada informasi umum, bentuknya berita atau hiburan. Ya. Kalau saya sendiri sih lebih senang yang informasi umum membagikannya, yaitu berita ya, berita penemuan ini, berita penemuan itu ya. Untuk informasi pribadi, kata anak-anak, ibu bikin dong vlog yang setiap keseharian ibu. Saya bilang ibu nggak biasa nak, karena ibu bukan eranya ini gitu ya, karena ada hal-hal yang memang harus sudah, itu bukan konsumen umum, udah itu kehidupan kita gitu. Nah di sini kadang-kadang antara ibu dan anak ya sedikit berbeda, karena menurut anak-anak ya itu bagus bu kalau vlog ibu setiap hari, ibu lagi ngapain itu nanti banyak yang lihat ya. Nggak usah lah nak, ibu yang seminggu sekali aja memberikan berita saja kayak gitu, itu aja sudah ibu bingung kadang-kadang membagi waktunya untuk ya berbagi di media sosial. Itulah kadang-kadang pembicaraan kami dengan anak-anak ya tentang hal-hal media sosial ini. Ya. Nah ini dia ya, memang media sosial itu pada dasarnya memenuhi kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk bergaul, kebutuhan untuk mengungkapkan diri, kebutuhan untuk diterima gitu. Ya.
Hanya kalau saya, karena memang eranya bukan digital, ya saya anggap, wah ya betul sih, tapi ya harus terkendali lah. Jangan terlalu lebay ya, kayak begini apa-apa di foto dulu. Ya, kecuali misalnya di foto untuk kepentingan pribadi karena memang senang masak sehingga pada satu saat ingin masak kepengen bentuknya makanannya kayak gitu, kan itu lain ya. Akhirnya apa yang harus dilakukan? Mari kita bijak, ya mau nggak mau. Klise banget sih Bu Aisyah, ya memang, ya karena bijak ini luar biasa. Bijak apa? Ya bijak berkomentar, ya. Karena hati-hati berbicara, ya berbicara apa yang kita bicarakan, apa yang kita komentar dan itu tidak benar jatuhnya fitnah. Kita yang dosa, ya. Dan hati-hati, ya setiap huruf itu ada energinya dan setiap kata ada energinya, setiap kalimat ada energinya dan dia akan menarik apa yang kita ucapkan terjadi pada kita. Makanya buat teman-teman yang kontennya dikomentari tidak bijak oleh orang lain, tenang saja. Tenang dulu, tarik nafas, istighfar. Kenapa? Karena kalimat-kalimat orang yang berkomentar dia akan kembali pada dia. Itu ada kajiannya itu. Ya. Nah, saya juga begitu. Pokoknya kalau saya sempat baca komentar negatif ya istighfar saja. Memang idealnya mendoakan, ya Allah dia keliru nih. Karena dia bacanya separuh atau memang ini banyak banget orang iseng tadi itu ya, troll internet tadi ya. Tapi saya tahu bahwa hati-hati kalau dia nggak cepet-cepet hilangkan komentar negatifnya dia kena tuh. Makanya sudah tenang aja ya. Kemudian bijak menulis dan men-share berita ya, ini jelas tadi kita juga sudah bicarakan ya. Kemudian juga bijak ya ini waktu penggunaan bagi diri sendiri. Nah 3 ini sikap kita ini. Karena kalau terlalu banyak harus begini, harus begitu, harus begini, nanti malah lupa. Pokoknya bijak berkomentar, bijak menulis dan men-share berita, bijak ya waktu penggunaannya. Karena tadi dari awal saya katakan setiap era pasti juga ada kekesalan orang tua dengan anak. Karena apa? Karena waktu yang kebablasan. Makanya bijak dalam waktu penggunaan. Ya. Tentunya kalau kita mau mencontohkan anak-anak ya kita dulu waktu penggunaan bagi diri kita ini ya terhadap ya gadget ini terhadap media sosial dan sebagainya ya kalau bisa ada hari gitu ya saya juga lagi melatih ada hari yang nggak pegang gadget itu ada hari yang nggak pegang gadget kalau dulu agak susah kenapa karena pekerjaan saya kan sebagai dokter penanggulangan narkoba ini kadang-kadang harus standby terus karena kadang-kadang pasiennya lari dari tempat rehabilitasi atau loncat dari lantai atas ya atau mungkin dia bertengkar, dia butuh dokternya untuk memberikan arahan untuk harus diapain nih harus dulu ya. Tapi sekarang karena semua pekerjaan itu sudah dilimpahkan kepada anak-anak kami ya, saya sudah mulai bisa itu ada dalam 1 hari ya nggak buka sama sekali. Jadi buat teman-teman sahabat-sahabat punten kalau ada 1 hari Bu Isa nggak buka itu memang untuk belajar ya untuk bijak penggunaan media-media sosial ini atau gadget bagi diri sendiri ya. Hanya belum bisa 24 jam ya. Ya, di luar waktu tidur saya baru bisa ya 6 jam lah untuk tidak buka tidak pegang gadget ya. Tapi masih tetap nonton TV. Sama aja ya. Oke, dan sekali lagi ini semua sebetulnya ya kalau kita bicara tentang otak ya. Inilah otak manusia, ada otak besar dan ada otak kecil. Nah, setiap era ternyata memang kapasitas cara berpikir ya atau kapasitas cara untuk menemukan dia punya teknologi itu memang berbeda. Nanti lagi kalau generasi alfa sudah besar ya, maka dia akan lebih canggih lagi menemukan alat teknologinya ya. Dan ingat otak ini ciptaan Allah. Jadi Allah sudah membuat rangkaian di otak itu ya, kerja otak yang nanti menemukan teknologi-teknologi yang lebih canggih. Jadi kalau saya ditanya sama ibu-ibu, Bu Aisyah, gimana nih otaknya anak-anak sekarang? Loh kenapa Bu? Ya dia lihat digital terus. Kuat kok otaknya. Kenapa? Karena otaknya memang sudah didesain oleh Allah untuk menghadapi eranya. Kuat kok Bu. Ya. Jangan dibandingkan sama otak kita. Saya lahir tahun 68, anak saya lahir tahun 90-an. Itu otaknya kuat untuk menyerap ya informasi digital. Saya nggak kuat, makanya jangan membandingkan. Ya.
Nah, ini yang harus kita pahami supaya sekali lagi kita bisa bijak untuk ya bersikap atau menghadapi anak-anak kita di era digital ya. Mungkin sampai sini dulu kita buka diskusi lebih banyak saja, baru nanti mungkin ada saya bisa tambahkan ya. Baik, dan sekali lagi terima kasih, maaf lahir batin ya, dan saya kembalikan ke